내게서 커져만 가는 게 아무래도 이대로는 안 되겠어. 어쩌다 내가 이렇게 내게 빠진 건지 이유를 나도 모르겠어. 넌 왜 내게서 맴돌아. 뭘 해도 신경 쓰이고 뭘 해도 궁금해지고. 넌 왜 내게서 맴돌아. 어떻게 나 자꾸만 생각이 나. 말해 뭐해 말해 뭐해. 이러다가 바보처럼 한눈 팔게 하지 말고. 말해볼래 말해볼래. 나의 맘에 담긴 사람 You are my only one. 너무나 사랑을 해도 눈물 난다는 게 그런 말이 이해가 되지 않아. 하지만 그댈 본 순간 두 눈 가득 고이 눈물이 사랑인 것 같아. 넌 왜 내게서 맴돌아. 뭘 해도 신경 쓰이고 뭘 해도 궁금해지고. 난 너 하나만 생각해. 이렇게 나 자꾸만 네 맞추고. 말해 뭐해 말해 뭐해. 이러다가 바보처럼 한눈 팔게 하지 말고. 말해볼래 말해볼래. 나의 맘에 담긴 사람 You are my only one. 내 모든 게 서툴다 해도 네 곁에 난 머물고만 싶어지는 게 사랑일까 사랑일 거야. 너의 남자 되고 싶어. 말해 뭐해 말해 뭐해. 내게 오는 사랑은 다 그대라는 이름인 걸. 말해 뭐해 말해 뭐해. 나의 맘에 담긴 사람 You are my only one. It off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gon' do. Know that I want you. You know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about you. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Ketemu lagi pada pagi hari ini dengan mata pelajaran pendidikan IPS yang materi pokoknya mengenai produksi. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai KD dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu mengenai KD, memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang. Produksi, distribusi, konsumsi, permintaan dan penawaran. Dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia. Baik, Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan, menentukan, mengklasifikasikan, merancang, dan mempresentasikan serta bisa merancang dan mempresentasikan hasil penelitian tentang pengertian produksi, tujuan produksi, dan faktor dari produksi. Baik, itu tujuan pembelajaran dan juga KD yang telah Bapak bacakan tadi. Sebelum kita masuk lagi kepada materi kita pada
hari ini Bapak akan menyinggung sedikit materi mengenai minggu lalu, yaitu tentang ekonomi. Yaitu ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas, produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Jadi, ekonomi ini akan membahas adanya manusia yang ikut berperan aktif di dalam suatu kegiatan itu yang akan menimbulkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik itu materi minggu lalu yang telah Bapak singgung sedikit. Selanjutnya Bapak akan membahas mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai konsumsi. Nah, Bapak akan memulai dengan menyebutkan pengertian dari produksi. Di sini ada menurut ahli yaitu Muhammad Hatta tahun 1994 mengatakan produksi adalah semua pekerjaan yang dapat menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada dan membagikan guna itu di antara orang banyak. Selanjutnya menurut Asauri menyebutkan bahwa produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang maupun jasa. Jadi di sini dapat Bapak simpulkan bahwasanya pengertian dari produksi itu adalah suatu kegiatan atau suatu perbuatan yang bisa menimbulkan guna dan manfaat bagi orang banyak dan bisa menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi selanjutnya itu bisa kita beri contoh mengenai diciptakannya suatu alat yang bisa mempermudah manusia dalam bepergian. Kita ambil contoh yaitu kendaraan berupa motor. Jadi di sini motor di sini diciptakan oleh manusia agar bisa manusia atau orang banyak memanfaatkan motor tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mempermudah untuk bepergian dan menyelesaikan masalah atau kegiatan tertentu. Itu merupakan salah satu pengertian produksi yang langsung Bapak berikan contoh dari produksi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan kegiatan produksi. Jadi produksi tersebut memiliki satu tujuan. Maka dari itu Bapak akan sampaikan yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat modern. Jadi orang terus berpikir, apa sih yang akan dilakukan, apa sih yang akan dibuat, apa sih yang akan dirancang oleh manusia buat manusia modern berikutnya atau generasi berikutnya yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh mereka. Jadi mereka itu berpikir apa yang bisa mereka buat atau produksi di hari ini yang bisa berguna buat manusia yang akan mendatang. Jadi mereka itu melakukan pemikiran-pemikiran yang bisa untuk pemenuhan kebutuhan manusia modern pada generasi berikutnya. Dengan adanya kecanggihan-kecanggihan teknologi yang manusia ciptakan. Jadi kita ambil saja contoh. Di sini manusia menciptakan Android. Android di sini diciptakan oleh manusia untuk mempermudah berkomunikasi, melakukan sesuatu kegiatan yang berguna untuk manusia atau orang banyak, baik buat sekarang maupun akan datang. Jadi mereka di sini memproduksi banyak sekali Android dengan berbagai merek. Salah satunya yaitu Oppo, iPhone, dan Samsung yang telah digunakan oleh manusia modern dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatannya. Seperti bisa menggunakan Android dalam menyampaikan pesan, melakukan sesuatu kegiatan yang jarak jauh seperti melacak lokasi, melacak jalan, melacak temannya atau lain sebagainya. Banyak sekali manfaat dari Android yang telah diciptakan oleh manusia zaman sekarang ini yang sangat berguna sekali. Selanjutnya
Adanya tujuan dari kegiatan produksi ini pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Maksudnya di sini adanya diciptakan suatu kebutuhan-kebutuhan tertentu bagi masyarakat, serta kebutuhan tersebut tentu ada gunanya. Seperti kita ambil contoh adanya diciptakan suatu blender. Blender itu salah satu pemenuhan kebutuhan bagi ibu-ibu rumah tangga yang mempermudah dia dalam melakukan kegiatan masak-memasak seperti mengiling cabai dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh guna dari diciptakannya suatu blender bagi ibu rumah tangga, dan itu bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh ibu tersebut dalam menjalankan tugasnya dalam memasak. Selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan selanjutnya pemenuhan kebutuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang melakukan produksi itu untuk menciptakan suatu yang berguna bagi orang banyak, seperti menciptakan speaker atau mic yang berguna bagi orang banyak, seperti diletakkannya suatu speaker dan mic di suatu masjid yang berguna ketika azan biar terdengar oleh orang banyak, maka adanya mic yang disertai speaker yang bisa didengar oleh orang banyak dengan jarak yang lumayan jauh. Maka dari itu diciptakanlah suatu teknologi berupa elektronik yang mic atau speaker itu yang berguna dalam memudahkan pemenuhan kebutuhan ibadah bagi masyarakat. Di sini pasti di setiap masjid ada menggunakan mic maupun speaker. Tidak hanya masjid, tetapi musola pun pasti menggunakannya. Dan selanjutnya masuk kepada materi kita mengenai faktor produksi. Jadi untuk berlangsungnya suatu produksi itu akan disertai oleh faktor. Apa sih faktor yang menyebabkan bisa berlangsungnya suatu produksi itu, bisa dikerjakannya, bisa terjadinya suatu produksi itu di tengah-tengah masyarakat tertentu? Kita ambil pertama itu ada tanah. Tanah merupakan suatu tempat yang cukup mendasar untuk berlangsungnya suatu produksi, di mana tanpa adanya tanah, mereka atau orang-orang tersebut tidak akan bisa melaksanakan yang namanya kegiatan atau rutinitas memproduksi suatu benda atau sesuatu yang bisa bermanfaat tersebut. Itulah mengapa manfaat tanah begitu besar. Manfaatlah tanahlah awal dari segalanya sesuatu bisa kita ciptakan. Selanjutnya itu ada tenaga kerja. Di sini sudah ada tanah, tapi tidak ada yang menggarapnya, seperti tenaga kerjanya tidak ada. Itu cuma bisa hal yang sia-sia, tanpa ada yang bertindak atau melakukan itu sia-sia. Maka dari itu adanya suatu tenaga kerja yang mampu mengolah, membuat dan menciptakan suatu produksi tersebut yang bisa digunakan kita saat sekarang ini. Maka dari itu peran dari tenaga kerja sangatlah besar di dalam menciptakan suatu produksi, produk atau produk tertentu yang kita pakai saat sekarang ini. Selanjutnya masuk mengenai modal. Nah di sini tanpa adanya modal kita pun tidak akan bisa bertindak. Contohnya, kita mau melakukan suatu kegiatan, tetapi kita tidak memiliki barang-barang yang bisa menciptakan sesuatu itu. Nah itu hal yang sia-sia, percuma juga. Karena modal di sini sangatlah berperan penting juga dalam memulainya sesuatu kegiatan produksi. Tanpa modal semuanya tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa menciptakan sesuatu hal yang baru dan bisa bermanfaat tersebut. Jadi modal di sini sangatlah penting. Selanjutnya ada manajemen. Nah, di sini manajemen juga sangat penting di dalam melaksanakan suatu kegiatan produksi yang ada.
Yang mana manajemen di sini dalam yang dimaksudnya adalah pelaku ekonomi dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari risiko kerugian yang ada. Seperti yang kita ketahui, kalau kita menciptakan sesuatu hal yang bisa dilakukan dengan nilai jual yang tinggi, pasti kita akan melakukannya tanpa memikirkan panjang, karena itu menguntungkan bagi kita dan bermanfaat bagi orang banyak. Maka dari itu kita melakukan proses yang namanya produksi tersebut. Maka dari itu manajemen ini sangat penting buat kita lakukan, karena dari manajemen ini kita bisa mengatur segala hal, segala sesuatu demi berlangsungnya suatu kegiatan ekonomi ini tanpa merugikan pihak-pihak manapun. Itu pentingnya manajemen di dalam suatu kegiatan produksi. Nah, selanjutnya itu ada teknologi. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan masyarakat manusia. Jadi di sini faktor teknologi pun berperan penting di dalam menjalankan suatu kegiatan produksi. Seperti yang kita ketahui, teknologi seperti mengangkut suatu bahan-bahan atau barang-barang untuk kegiatan suatu produksi. Maka dari itu harus memanfaatkan sesuatu teknologi itu demi menciptakan sesuatu hal yang bisa menimbulkan manfaat bagi kita, orang banyak, dan pelaku dari produksi tersebut. Maka dari itu kita mengutamakan kesejahteraan dan kenyamanan manusia dalam memanfaatkan teknologi tanpa merugikan orang banyak atau merugikan pihak. Jadi di sini tidak adanya pihak yang dirugikan di dalam proses melakukannya suatu kegiatan yang namanya produksi. Jadi di sini dapat Bapak simpulkan bahwasanya suatu kegiatan ekonomi itu akan berlangsung jika suatu pelaku dari kegiatan produksi itu mampu melakukan kegiatan-kegiatannya itu dengan menggunakan cara-cara yang baik dan benar dan sesuai dengan prosedur yang ada, tanpa adanya melibatkan, merugikan, dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Jadi tujuan mereka melakukan produksi ini harus berlandaskan kepada kesejahteraan masyarakat dan berperilaku sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi sekian materi kita atau pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai produksi. Bapak harap Ananda sekalian mampu memahami apa yang Bapak sampaikan dan juga dapat Ananda buat apa yang seharusnya Anda kerjakan dan tinggalkan apa yang seharusnya tidak Ananda kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it even.